Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan 2. Standar kompetensi pada pembelajaran ini adalah 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, nantinya peserta didik mampu 1. Menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, 2. Membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan, 3. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan, dan yang terakhir yaitu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Baiklah, sekarang kita akan memperdalam membahas penjelasan masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini sudah ada contoh surat lamaran pekerjaan. Mari kita cermati bersama. Surat lamaran pekerjaan ini dibuat di Jakarta tanggal 25 Januari 2010. Lampiran 5 berkas. Perihal permohonan menjadi karyawan. Yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas tanggal 20 Januari 2010, perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Dengan ini saya, nama Raka Sinatria, tempat tanggal lahir Cirebon 25 Juli 1985, alamat Perumahan Malaka Jaya C18-4 Jakarta. Mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan di bagian produksi. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kiranya saya memenuhi kualifikasi yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan 1. Riwayat hidup, 2. Surat keterangan pengalaman kerja, 3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, 4. Surat keterangan berkelakuan baik, dan 5. Pas foto. Demikian surat permohonan ini. Saya berharap Bapak atau Ibu dapat berkenan menerima saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Raka Sinatria. Selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisannya dimulai dengan nama kota yang diawali huruf kapital, lalu diikuti tanda koma. Tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf kapital dan tidak disingkat. Tahun ditulis lengkap dengan angka, ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Nah, ini yang pertama adalah contoh yang benar. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu masih salah. Contoh yang benar. Nah, ini Jakarta, 25 Januari 2010. Bulannya tidak disingkat dan tidak menggunakan angka. Selanjutnya yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikutsertakan pada surat tersebut. Dalam lampiran harus ditulis juga jumlah dokumen yang disertakan pada surat lamaran tersebut. Kata lampiran ditulis lampiran, tidak disingkat menjadi LAMP titik. Setelah itu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri jumlah dokumen tambahan. Lampiran tidak perlu ditulis apabila tidak ada dokumen yang disertakan pada surat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Nah, ini contoh yang benar. Yang pertama, lampiran 5 berkas. Lampiran 5 berkas. Ini kata 5-nya menggunakan huruf. Sedangkan yang kedua salah karena lampirannya disingkat
serta ini masih menggunakan angka. Jadi kalau misalnya tidak ada dokumen yang dikesertakan, kata lampiran ini atau poin lampiran ini itu tidak usah diikut sertakan. Selanjutnya, kata perihal bersinonim dengan kata hal. Sebenarnya menyatakan tentang atau mengenai. Dengan kata lain, surat tersebut isinya tentang apa? Nah, dalam hal ini tentu saja mengenai lamaran kerja atau permohonan menjadi karyawan. Kata perihal atau hal ditulis perihal atau hal. Tidak disingkat menjadi hal titik. Jadi cukup hal, tidak usah menggunakan titik. Lalu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri dengan maksud surat tersebut. Ini contoh yang benar. Contoh yang pertama, perihal titik 2 permohonan menjadi karyawan. Contoh yang kedua juga benar, menggunakan hal tanpa titik, titik 2 lamaran kerja. Dan yang ketiga itu salah karena menggunakan titik setelah huruf L atau setelah kata hal. Yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan. Dalam hal ini tentu saja alamat perusahaan yang akan dilamar. Penulisannya dimulai dengan YTH titik, tidak menggunakan kepada. Langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Kata sapaan bapak atau ibu tidak boleh digunakan. Diikuti nama jalan dan angka nomor jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis, setiap baris tidak diakhiri tanda baca. Contoh yang sudah benar adalah contoh yang pertama. Yang terhormat, titik, Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana Wungu 10, Jakarta. Yang keempat yaitu salam pembuka. Ada beberapa salam pembuka yang sering digunakan dalam surat seperti dengan hormat, salam takjim, salam sejahtera, dan lain-lain. Nah, namun dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat karena surat lamaran tersebut surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diakhiri tanda koma. Ini yang benar, yang pertama dengan hormat. Diawali dengan huruf kapital, huruf D-nya, huruf H-nya cukup menggunakan huruf kecil dan diakhiri tanda koma. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, pembuka surat. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan sesuai dengan, sehubungan dengan, berdasarkan iklan, dan lain-lain. Nah, hal ini berbeda dengan pengajuan atas inisiatif sendiri, yang penulisannya dapat dimulai dengan ini, dengan surat ini, melalui surat ini, dan lain-lain. Contohnya, ini yang pertama itu sudah benar. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas, tanggal 20 Januari 2010, perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Nah, itu sudah benar. Selanjutnya, contoh yang kedua dan yang ketiga itu masih keliru. Ya, baik. Yang keenam, isi. Dalam isi terdapat hal-hal. Yang pertama, identitas. Isi identitas itu berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Nah, dalam hal menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil, kecuali nama pelamar dan kota. Setelah kata tempat diikuti tanda koma, bukan garis miring. Contohnya, ini yang pertama itu sudah benar ya. Ini nama, tempat, dan alamat. Huruf pertamanya menggunakan
huruf kecil, tidak kapital. Gitu. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu masih keliru. Nah, selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Dan yang terakhir yaitu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Nomor 7 yaitu penutup surat. Bagian penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Huruf pertama pada kata sapaan harus memakai huruf kapital. Contohnya, yang pertama, atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah ini ya, kata sapaan Bapak atau Ibu harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu masih salah. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu salam penutup. Seperti halnya salam pembuka, salam penutup pada surat menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu hormat saya, lalu diikuti tanda koma. Salam penutup menjadi sangat penting karena menjadi bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh yang benar yaitu contoh yang pertama, hormat saya, koma. Hormat saya, huruf H-nya besar, S-nya kecil, dan diakhiri tanda baca koma. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama pelamar. Huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital. Nah, namun tidak semua huruf kapital. Dan tidak juga di dalam tanda kurung dan tidak di garis bawahi. Itu biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama terang. Contohnya ini ya, hormat saya, S-nya huruf kecil, H-nya huruf besar, koma. Selanjutnya nama pelamarnya, Raka Sinatria, menggunakan huruf kapital di awal kata dan tidak di garis bawahi, tidak semua huruf kapital dan tidak di dalam tanda kurung. Itulah pembahasan mengenai penjelasan masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Nantikan terus video-video pembelajaran dari kami bersama belajar dengan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.